Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Munarif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ini pada hari ini, hari Kamis 9 Desember 2021. Jangan lupa, setiap tanggal 9 Desember itu kita memperingati Hari Anti Korupsi, bukan Hari Koruptor. Ini beda saya kira. Nanti orang salah dikira kita memperingati hari koruptor. Ini Hari Anti Korupsi. Iya, kalau hari koruptor itu setiap hari, dan karena sponsornya juga tiap hari ada sponsor dari istana, sponsor dari parlemen. Tapi kita mengingat bahwa pesan dasar dari reformasi adalah berantas korupsi. Tapi itu yang tidak terjadi, justru itu bertambahnya kasus korupsi dan bertambahnya kualitas korupsi itu. Kemarin siapa itu yang ambil uang asuransi itu yang Asabri. Sampai 12 ya. Asabri itu 12 triliun itu. Kan gila itu. Jadi benar-benar ada satu keadaan di mana orang tidak lagi berpikir apa sih yang disebut etika bernegara tuh. Pembusukan politik itu dimulai dari korupsi yang benar-benar menghina akal kita tuh. Sebesar itu yang dikorupsi. Dan hal yang sama juga kita bayangkan bagaimana KPK mengatasi hal semacam itu. Kalau kapasitas KPK justru dikerdilkan. Kan ini kontrasnya itu. Presiden Jokowi mengerdilkan kapasitas KPK sambil dia memerintahkan anti korupsi. Kan itu kontradiksi lagi kan sebetulnya tuh. Jadi kita mengandalkan gerakan masyarakat sipil untuk menangkal pembodohan kita terhadap isu korupsi. Saya sebetulnya menangkal pembodohan karena kita seolah-olah disebut didangkalkan dengan menganggap bahwa ya udah soal-soal korupsi itu bisa diselesaikan lewat pidato. Presiden tiap hari memastikan saya akan memimpin langsung, tetapi saya akan menjadikan KPK itu lemah. Kan begitu pesannya kan. Nah, karena itu ada gerakan rakyat yang membesar sekarang tuh. Anak-anak muda sekarang betul-betul ingin melakukan protes besar terhadap korupsi. Demikian juga Novel Baswedan kembali ke KPK. Nanti pasti dengan ide itu tuh, walaupun melalui ASN Polri dulu. Jadi saya kira itu tema besar hari ini. Ya betul. Anda sebut tadi. Jadi ada Front Milenial Jabodetabek gitu menyebutnya ya. Kemarin mereka menggelar jumpa pers. Ini jadi kalangan mahasiswa dari Jabodetabek yang mereka berencana akan menggelar aksi besar-besaran untuk untuk memperingati Hari Korupsi. Ini saya kira menarik karena ternyata persoalan korupsi ini sudah menjadi concern juga generasi muda nih, kalangan mahasiswa. Ya, karena korupsi itu berawal dari kekuasaan yang nggak bisa dikontrol. Dan mahasiswa atau kampus selalu ada di dalam front terdepan untuk mengontrol kekuasaan. Istilah Komite Anti Korupsi KAK dulu tahun 70 udah dipelopori oleh kampus-kampus yang dipimpin oleh Arif Budiman. Dan itu berlanjut ke reformasi juga. Seluruh mahasiswa ngepung DPR karena isu KKN. Maka Presiden Soeharto jatuh. Jadi sebetulnya ini cuma mengulangi sejarah aja. Kalau millennials muncul, itu memang dinasibkan oleh sejarah untuk melawan rejim yang lalim. Kan itu intinya. Jadi nggak usah lagi dianggap ada sponsor nih. Ini ada mahasiswa yang dikendalikan oleh oposisi. Enggak, mahasiswa itu punya yang disebut sebagai inherent logics, inherent value. Yang melekat di dalam jaket mahasiswa adalah keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang bersih. Komposisi dari mahasiswa Indonesia ada di dalam orkestrasi yang sama hari ini. Jadi apa yang dimulai oleh Jakarta, oleh anak-anak milenial Jakarta, mahasiswa Jakarta, dan pemuda mahasiswa itu adalah betul-betul jeritan hati nurani publik. Oke, nah berkaitan dengan itu, dengan korupsi, dengan pengelolaan anggaran negara, ini ada yang sangat serius Pak, menurut saya. Karena BPK itu kembali memperingatkan Bung Rocky bahwa utang Indonesia itu sudah melampaui, utang pemerintah itu sudah melampaui standar yang ditetapkan oleh International Monetary Fund dan IDR, International Debt Relief. Ini dua lembaga yang selalu menjadi rujukan dari BPK di seluruh dunia untuk menetapkan standar utang itu. Dan ini, peringatan ini kenapa saya sebut sangat serius, karena sebelumnya sudah diingatkan juga loh oleh Kepala BPK ya, pada waktu pembukaan sidang paripurna DPR. Pada waktu itu bahasanya sih lebih frontal. Pada waktu itu menyebutkan bahwa mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunganya. Nah, kalau sekarang lebih halus lagi. Tapi apapun menurut saya pesannya ini sangat serius dan
ini juga lagi-lagi kaitannya juga dengan banyaknya korupsi di era pandemi. Saya kira itu betul karena hutang itu kan satu kesepakatan dunia untuk dikontrol. Jadi ada asosiasi BPK sedunia, semacam auditor publik sedunia. Karena ini menyangkut stabilitas sistem finansial global sebetulnya. Jadi kalau itu diucapkan secara rendah hati oleh BPK, artinya memang udah berat betul. Karena dia akhirnya memilih istilah yang kita kenal bahwa IMF sebetulnya udah dilanggar, standar internasional udah dilanggar, IDR juga udah dilanggar. Jadi sebetulnya pesan dari ketua KPK, dari kepala KPK itu betul-betul ada satu adalah pesan politik sebetulnya. BPK bro, bukan KPK. Ya, ya pesan dari kepala BPK, kalau KPK ketua, kepala BPK bahwa ini ada hal yang berbahaya tuh. Dan kita tahu bahwa lembaga ini memang kita angkat di dalam konstitusi untuk mengevaluasi secara makro potensi pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang di dalam bidang keuangan, di bidang keuangan negara. Jadi kita mesti hormati. Kalau enggak, kita akhirnya nggak perlu lagi ada BPK. Kalau sinyal itu nanti juga dibantah oleh Menteri Sri Mulyani atau kabinet akan bilang, lalu kita membangun pakai apa dong kalau nggak berutang? Kan ngeyelnya begitu kan. Padahal ada batas rasional dari hutang. Apalagi kalau kita pakai batas etis. Iya boleh berhutang, tapi seberapa besar sih yang lu perlu? Dari mana lu dapat utang itu tuh? Demi apa utang itu dipakai? Jadi dalam public policy ada pertanyaan-pertanyaan etis melampaui pertanyaan teknis. Memang kita perlu utang, tetapi problemnya sebesar apa dan demi apa dan untuk siapa? Itu yang nggak mau dijawab oleh pemerintah kan. Jadi basis dari evaluasi BPK adalah soal akuntansi utang, tetapi bagi publik pertanyaannya lebih dari itu, yaitu utang buat apa, dari siapa, dan sebesar apa itu. Ya. Itu soalnya. Kalau utangnya untuk bailout korporasi yang betul-betul udah brengsek, bagaimana? Buat apa? BUMN yang betul-betul sarang korupsi. Jadi kita sebetulnya dibebani oleh kedunguan pemerintah supaya anak cucu kita nanti yang bayar di depan, bayar nanti. Dan itu artinya kita udah kolaps duluan. Jadi itu saya kira bagus betul Kepala KPK mengingatkan lagi secara teknis agar supaya secara etis kita minta pertanggungjawaban dari kabinet, dari presiden tentunya. Ya, nah detailnya ini soal analisis tentang utang pemerintah dan kemampuan bayar utang ini Anda nanti bisa menyimak di wawancara saya di Harris Bono Point dengan Awalil Rizky. Profesor Awalil Rizky ini ahli ekonomi fiskal kita. Detail hitung-hitungannya dan apa dampaknya seriusnya. Tetapi satu hal yang saya kira tadi juga dikonstatir oleh Awalil Rizky menyatakan bahwa ada pilihan-pilihan. Mungkin pemerintah bisa memaksakan membayar utang, tetapi ada konsekuensinya misalnya ya fasilitas kesejahteraan untuk rakyat itu mulai berkurang gitu ya, dan kemudian pajak semakin meningkat walaupun ekonomi kita juga memburuk. Nah ini ada berita terbaru yang saya kira ini menjadi concern banyak orang berkaitan BPJS kesehatan soal rawat inap nih, Bung Rocky. Kelihatannya fasilitas ini akan dihapuskan dari BPJS ini karena ini selama ini menjadi beban pemerintah dan ini asuransi swasta mulai siap-siap. Nah ini peluang baru lagi kan. Ya, kalau kita dengar misalnya keluhan dari pengusaha-pengusaha yang baru mulai bangkit setelah sedikit melandai kasus COVID ini, mereka menganggap bahwa kita kok dipajaki terus ya. Jadi bayangkan ekonomi belum bertumbuh, dia udah dipajaki segala macam. Buat apa? Ya buat bayar utang, buat nutupi APBN yang bolong itu, shortfall segala macam. Apalagi akhirnya kita tahu bahwa kan anggaran negara itu kan kayak bejana aja tuh. Dinaikkan ke sana pasti yang sudah sini turun. Sekarang trade off-nya begitu tuh, supaya korporasi bisa di bail out sebagai motor karena dianggap itu adalah pesan dari undang-undang Omnibus Law yang sebetulnya sudah dibatalkan, tapi tetap pemerintah ingin ngotot supaya undang-undang itu dijalankan karena itu butuh dana untuk aktifkan bagian supply itu dengan karena nggak bisa cetak uang ya berutang segala macam tuh. Tapi sebetulnya di samping itu ada beban pada masyarakat, yaitu soal kesehatan tadi itu. Di trade off-nya jelas kan. Kan BPJS dirancang untuk bahkan seharusnya menggratiskan perawatan kesehatan. Sekarang akal-akalannya adalah ya karena belum mampu diserahkan kepada swasta, itu artinya ada beban lebih besar tuh. Begitu ada swasta maka biaya kesehatan makin tinggi itu. Tapi apalagi diterangkan bahwa buat mereka yang mau naik kelas tuh. Loh, semua orang dulu karena
karena apa namanya iuran BPN-nya naik, BPJS-nya naik, semua justru minta turun kelas. Bahkan yang kelas 1 turun ke kelas 3 kok. Nah, sekarang dipindahin ke swasta beban itu dengan asumsi bahwa mereka akan pindah ke situ sekaligus yang mau naik kelas, mau dapat perawatan lebih enak misalnya. Tapi itu kan tidak memperlihatkan logika kebijakan publik, karena kita tahu ekonomi kita nggak tumbuh. Jadi ngapain itu beban rakyat tuh? Listrik nanti betul-betul hanya akan dikelola oleh swasta, itu artinya tarif akan dinaikkan. Demikian juga jalan tol. Jadi semua fasilitas publik akhirnya diswastanisasi dengan ongkos pada rakyat. Lain kalau ekonominya tumbuh bagus ya rakyat ya baik-baik aja. Jadi daya belinya nggak ada tapi dipalak, ini namanya dipalak oleh negara tuh. Oke. Dan setidaknya termin dari memburuknya perekonomian kita itu kan adalah tuntutan kenaikan UMR ya, UMK ya, dari para buruh. Ini kan mereka merasa bahwa kenaikan UMR mereka ini tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang, itu mereka akan turun jutaan di berbagai kota. Nah ini saya kira juga soal yang sangat serius yang mesti diantisipasi oleh pemerintah. Betul, tanpa kita dorong itu pasti terjadi itu gerakan buruh bertemu dengan gerakan mahasiswa, karena satu isu yaitu pemerintah nggak bisa dikontrol. Lain kalau pemerintah bisa kita kontrol, maka kita bisa katakan oke, pemerintah punya alasan untuk tidak menaikkan upah buruh. Pemerintah punya alasan untuk menambah plafon utang. Tapi problemnya dia nggak mau dikontrol. Jadi keterangan-keterangan akademisi pengamat dalam negeri maupun luar negeri dianggap sebagai gangguan pada pemerintah. Karena itu dia suka-suka aja kan. Masih ada soal climate change segala macam itu, dan Sri Mulyani menganggap bahwa ngapain kita mesti penuhi climate change itu tuh, sementara negara-negara lain justru yang menyebabkan polusi. Jadi sebetulnya dengan kata lain silahkan rusak lingkungan karena negara lain juga rusak lingkungan kan. Padahal perintah dari etika dari hukum lingkungan itu adalah apapun keadaannya jangan rusak lingkungan. Itu sama seperti saya buang sampah dan orang tegur, kenapa Anda buang sampah? Atau Sri Mulyani buang sampah, ditegur orang, ya tetangga saya juga buang sampah, dia lebih busuk baunya, mending saya buang juga tuh. Padahal sebetulnya buang sampah nggak boleh, apapun nggak boleh gitu. Jadi begitu logikanya tuh. Jadi kita lihat bahwa kumpulan kemarahan publik nanti akan tiba di jalan juga. Lain kalau ada oposisi bisa ambil alih itu lalu janjikan bahwa perubahan politik akan dipimpin oleh oposisi. Tapi karena oposisi juga menikmati kue enak di kekuasaan, ya udah jadi terjadi yang kita duga dari awal lewat analisis di FNN, akan terjadi perubahan politik di jalan, akan terjadi pertarungan lagi di jalan, buruh, mahasiswa, dan mak-mak juga pasti akan turun. Demikian juga komponen-komponen 212 yang terhalang kemarin juga menemukan momentum kan. Lalu nanti pemerintah dapat keluar dengan konferensi pers setelah terjadi kolaborasi antara 212, milenials Jakarta yang anti korupsi, dan buruh. Kan begitu nanti kan, Pak Mahfud juga akan berpikir begitu kira-kira. Ya. Nah, ini serius karena soal buruh ini, karena ternyata mereka bukan mogok, bukan turun ke jalan, tapi mereka akan mogok kerja 2 juta, Bung Rocky. Dan itu terdiri dari 60 organisasi buruh. Ini dampaknya sangat serius sekali. Memang, dan itu tidak bisa dicegah, karena ini soal rasa keadilan buruh yang sebetulnya dipermainkan oleh presiden. Kan presiden bilang, Omnibus Law masih berlaku ya, maka kami nggak akan naikkan upah buruh itu. Upah buruh itu fungsi dari akumulasi, karena itu kita biarkan dulu korporasi itu melakukan akumulasi. Kalau mereka udah kaya, baru kalian buruh tunggu tetesan kemakmuran. Kira-kira begitu otak presiden kan. Karena dia sama sekali nggak ngerti bahwa Omnibus Law itu dibatalkan juga karena memeras buruh. Kan itu intinya kan. Rusak lingkungan dan memeras buruh. Jadi buruh tahu bahwa Omnibus Law itu akan mempersulit mereka untuk bertahan hidup. Tapi presiden merasa Omnibus Law itu penting. Buat siapa? Ya bukan buat buruh, buat korporasi kan. Jadi satu paket yang sebetulnya sedang berlangsung hari ini yaitu pembatalan legitimasi kekuasaan. Dan itu mulai dari gerakan buruh, lalu gerakan mahasiswa, dan meluas pada gerakan kekuatan sosial yang lain. Ya. Oke, saya kira itu perbincangan kita di hari anti korupsi hari ini, tanggal 9 Desember. Tetapi seperti biasa, kalau kita melihat seremonial yang dilakukan oleh pemerintah, ya memang akan berhenti pada seremonial saja peringatan hari anti korupsi itu. Karena faktanya korupsi seperti Anda sebutkan tadi, datanya dari tahun itu semakin meningkat dan semakin canggih.
Gitu. Ya. Oke, kita tunggu pidato dari Presiden menyambut Hari Korupsi yang isinya sekedar narasi, tidak ada substansi. Gitu. Oke, thank you, Bung Rogi. Sip.